Kaisar Naga Abadi Chapter 621 Bahasa Indonesia. 621 Kemajuan Pesat. Tunggu sebentar, senjata roh dan pil obat, bukankah yang bermutu tinggi adalah yang terkuat? Mengapa ada kelas tertinggi dan kelas tak tertandingi? Lu Ming tiba-tiba memikirkan masalah ini. Omong kosong, itu karena Master Prasasti itu tidak berguna. Mereka hanya bisa membuat senjata kelas atas. Itu sebabnya aku bilang tombakmu sia-sia. Jika kamu membiarkan orang tua itu membuatnya, dia hanya bisa membuat senjata LV 6 kelas atas. Jika itu adalah Master Prasasti sejati, dia setidaknya bisa membuat senjata kelas tertinggi. Dandan berkata dengan nada meremehkan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Seseorang turun, kita harus pergi. Lu Ming bisa merasakan seseorang turun dari atas. Setelah api yang mengalir dari inti bumi diserap oleh Lu Ming, panasnya menghilang. Energi spiritual langit dan bumi di gua bumi puluhan kali lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja hal itu membangkitkan rasa ingin tahu orang lain dan wajar jika mereka turun untuk menjelajah. Lu Ming tidak ingin menimbulkan keributan dan tidak berniat menunjukkan dirinya. Sosoknya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke atas. Dia berjalan melewati beberapa pemuda, tetapi mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Segera, Lu Ming keluar dari gua bumi Ion dan tiba di istana tempat dia menemukan kolam bunga. Dia kemudian memberitahu Huachi tentang gua bumi. Ketika Huachi mendengar ini, dia tercengang. Lalu, dia sangat gembira. Sebenarnya ada mata spiritual di bawah gua bumi. Dengan ini sebagai landasannya, kerajaan matahari terik pasti akan memiliki lebih banyak ahli di masa depan, dan kekuatan nasionalnya juga akan menjadi lebih kuat. Huachi segera mengirimkan ahlinya untuk menutup gua bumi dan kemudian mempertimbangkan cara menggunakannya. Lu Ming mengobrol sebentar dengan Huachi dan meninggalkan beberapa pil dan buku panduan rahasia. Kemudian, dia meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke keluarga Lu. Sejak saat itu, jadwal harian Lu Ming padat. Selain memahami mentalitas guntur dan mengembangkan 3 keterampilan unik Dewa Naga, ia berlatih prasasti, visualisasi Dewa Dunia Bawah, dan meningkatkan api rohnya. Waktu berlalu, dan 2 bulan telah berlalu. Sudah hampir 3 bulan sejak pertempuran besar dengan konstelasi suci. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek. 3 kemutlakan Dewa Naga telah mencapai kesempurnaan dan telah dikembangkan ke tingkat ke-6. Dia juga telah mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga ke langkah ke-4. Kekuatannya setara dengan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat surga tingkat ke-6, yang setara dengan tingkat ke-6 dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Selain itu, ketiga jenis konsep langit dan bumi semuanya berada pada lingkaran besar tingkat 1. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan konstelasi suci. Sekarang, ketika dia melawan bintang suci, bahkan tanpa bantuan formasi prasasti, Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan bintang suci. Tentu saja, konstelasi suci juga akan meningkat dan tidak stagnan. Ini adalah masalah lain. Sedangkan untuk konsep Thunder, itu juga telah meningkat pesat dan mendekati level 2. Namun, sangat sulit untuk menembus peringkat kedua. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada jurang yang sangat besar antara alam niat tingkat pertama dan alam niat tingkat kedua, dan itu sangat sulit untuk diseberangi. Peningkatan tercepat masih berupa prasasti Dao. Setelah 2 bulan berkultivasi, Lu Ming berhasil menyalakan lampu roh lainnya. 7 api kuning warna roh menyala dengan ganas. Dia hendak menyalakan lampu ke-8. Namun, di setiap level, semakin tinggi levelnya, semakin sulit menyalakan lampu roh. Beberapa lampu spiritus pertama adalah yang paling mudah dinyalakan. Kecepatan Lu Ming dalam menulis prasasti telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya dari kota angin yang berapi-api, Lu Ming telah mengolah prasasti Dao di puncak gunung ini. Sosok Lu Ming bersinar dan dia menginjak puncak gunung. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune akan muncul, memancarkan cahaya terang. Tidak normal, dalam 2 bulan yang singkat, dia telah benar-benar mengembangkan prasasti ke tingkat ini tidak normal. Di atas batu biru di sampingnya, Dandan dengan malas berbaring di gunung batu biru itu, berjemur di bawah sinar matahari.
Dia masih mengunyah ramuan roh di mulutnya, dan saat dia mengunyah, dia meratap di dalam hatinya. Setelah 2 bulan, Lu Ming akhirnya mencapai tahap di mana dia bisa menulis prasasti dengan tangan dan kakinya. Jika itu orang lain, tanpa 10 hingga 20 tahun penanaman pahit, itu sama sekali tidak mungkin. Pantas saja Dandan meratap tiada henti. Nak, kamu baru saja lulus ujian setelah berkultivasi sampai tahap ini. Saat Anda menjadi penulis peringkat kelima dan kekuatan spiritual Anda dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, Anda akan mampu melancarkan serangan yang mengerikan. Dia tidak akan mengakui bahwa Lu Ming sesat dan akan menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mempertahankan statusnya yang tinggi? Namun, hal itu tidak pernah setinggi dan perkasa di hati Lu Ming. Ayo kembali. Lu Ming berjalan mendekat, mencubit kepala Dandan, dan melemparkannya ke bahunya. Nak, jika kamu berani mencubit kepalaku lagi, aku belum selesai denganmu, aku belum selesai denganmu. Dandan berteriak histeris. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan naik ke udara, bersiap untuk kembali ke keluarga Lu. Pada saat ini, rasa bahaya yang kuat menyebar dari hatinya. Kulitnya langsung menegang. Cici. Di langit, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah udara dan menimpanya. Mereka sangat tajam. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan 3 niat dan esensi sejatinya. Ratusan lampu tombak ditembakkan dan berbenturan dengan bila angin. Bang! Bang! Di langit, suara ledakan terdengar dan kekuatan melesat ke segala arah, menghancurkan hutan pegunungan. Bus! Pada saat ini, bila angin hitam besar jatuh dari langit. Kemanapun bila angin lewat, ruangan itu bergetar hebat, terbelah seperti gelombang air. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar, berbenturan dengan bila angin besar. Ruangan itu bergetar, dan bila angin serta naga sejati 3 warna menghilang. Sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Meskipun Lu Ming belum menembus level raja tingkat puncak, kekuatan tempurnya jelas tak tertandingi di antara para raja. Sekarang, orang di atas kepalanya sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari miliknya. Mungkinkah dia adalah ahli tingkat samudera spiritual yang hebat? Tidak, dia tidak merasakan aura tak terbatas dari tingkat samudera spiritual, jadi dia seharusnya tidak berada di tingkat samudera spiritual. Siapa di sana? Kamu sangat licik, keluarlah dari sini. Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan bergegas ke atas. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan sinar tombak yang menyilaukan membubung ke langit. Bus! Saat ini, ruangan bergetar. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya. Seolah-olah berat badannya tiba-tiba bertambah puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Tapi itu berbeda dari gravitasi. Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya. Dia sepertinya terjebak dalam rawa. Cici. Di sekelilingnya, suara udara terkoyak terdengar. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan menebasnya. Tidak, ini bukanlah jenis bila angin. Meski serupa, itu lebih menakjubkan dan lebih berbahaya daripada bila angin. Menarik. Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Aura di tubuhnya semakin kuat. Baru saja, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Esensi sejatinya beredar dengan cepat, dan 3 niat melilit tubuhnya. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming membalikkan badan dan maju 4 langkah. Ledakan, ledakan, langit dan bumi mengamuk, dan ruang angkasa bergetar. Lu Ming menerobos tekanan yang menakutkan itu. Dia bergegas ke langit dan mengarahkan tombak panjangnya. Di atas awan, sesosok tubuh anggun berdiri menghadap angin. Kaisar Naga Abadi Chapter 622 Bahasa Indonesia. 622 Selamat tinggal, Xian Yanxing. Wanita ini mengenakan gaun kasa hitam. Dia sangat cantik dan memiliki penampilan yang mampu menggulingkan kota dan negara. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming tanpa berkedip. Kecil, King kecil. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihat wanita itu. Dia sangat gembira. Wanita cantik ini sebenarnya adalah Xian Yanxing, yang telah menghilang selama lebih dari setahun. Dia sebenarnya muncul di sini sekarang. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Wow, sungguh wanita yang cantik. Dia bahkan lupa mengunyah ramuan spiritual sambil menatapnya dengan mata terbelalak. Lu Ming,
Kupikir aku telah meninggalkanmu jauh di belakang. Tidak buruk. Aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu tidak ketinggalan. Suara tajam Xian Yanxing keluar dari mulutnya. King kecil, kemana saja kamu selama ini? Lu Ming terbang. Dia juga sangat kaget. Dia sudah merasakan bahwa budidaya Xian Yanxing telah mencapai alam raja tingkat puncak. Ini terlalu mengerikan. Perlu dicatat bahwa Lu Ming mengalami banyak pertemuan kebetulan selama periode waktu ini, terutama di alam surga. Dia telah memperoleh sejumlah besar kristal makna mendalam dan benda luar biasa seperti pohon kuno pemahaman jalan. Hal ini memungkinkan kultivasi Lu Ming melonjak hingga ke puncak alam raja bela diri tingkat 9. Namun, budidaya Xian Yanxing satu tingkat lebih tinggi darinya, mencapai tingkat raja tingkat puncak. Kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari alam bintang suci. Dalam waktu singkat tadi, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Xian Yanxing mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia berkultivasi? Apa yang salah? Apakah kamu merindukan saya? Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan matanya yang besar dan senyuman muncul di wajahnya. Tentunya Anda dan saya sudah menjadi suami istri sejak lama. Saat kamu tiba-tiba menghilang, tentu saja aku merindukanmu. Saya tidak bisa makan atau minum sama sekali dan tidak bisa tidur di malam hari. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sial, siapa pasangan tua yang bersamamu? Kamu memanfaatkanku saat kita bertemu. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming. Wajahnya yang tersenyum memerah, tapi jauh di dalam matanya, dia juga sangat bahagia. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. King kecil, sungguh, kemana kamu pergi? Tingkat budidayanya sebenarnya sekuat ini. Jika aku tidak bekerja keras, kali ini aku akan dikalahkan olehmu. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Xian Yanxing menghela nafas dan berkata, saya pergi ke tempat yang tidak ingin saya kunjungi, jadi saya menemukan kesempatan untuk keluar. Oh, apakah kamu merindukanku dan keluar untuk mencariku? Lu Ming terkekeh. Siapa yang merindukanmu? Bermimpilah. Wajah Xian Yanxing memerah lagi dan dia menatap Lu Ming. Tidak tahu malu, orang ini tidak tahu malu. Cantik, jangan dengarkan dia. Orang ini mengatakan ini setiap kali dia melihat keindahan. Pada saat ini, Dandan berteriak, sepasang mata hitamnya melihat sekeliling. Kura-kura kecil ini. Lu Ming, kapan kamu memelihara kura-kura kecil? Lucu sekali, bukan? Xian Yanxing menatap Dandan dengan matanya yang besar. Haha, cantik, dengarkan baik-baik. Aku bukan kura-kura biasa. Aku adalah kepala 10 besar Battle Beast. Kekuatan tempurku tak tertandingi, aku mahir dalam astronomi, geografi, dan dao prasasti. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Kebetulan aku kekurangan gadis pelayan, sarang, nak, apa yang kamu lakukan? Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat sombong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar kembali oleh Lu Ming. Berat, kamu berani menamparku. Tidak masuk akal, aku akan menggigit, aku akan menggigit. Dandan memelototi Lu Ming dan memamerkan giginya. Tiba-tiba, dia menerkam Lu Ming, ingin menggigit jarinya. Lu Ming mencubit kepala Dandan dengan jarinya dan mengangkatnya ke udara. Anggota tubuh pendek Dandan terus meronta di udara, dan matanya hampir menyemburkan api. Melihat sudah waktunya, Lu Ming menurunkan Dandan. Nak, kamu sudah selesai, kamu sudah benar-benar selesai. Kamu benar-benar berani mencubit kepala tuan ini, kamu sudah selesai. Dandan berteriak tanpa henti. Akhir-akhir ini aku tidak punya banyak ramuan roh. Saya harus menggunakannya dengan hemat. Lu Ming menghela nafas. Jeritan Dandan berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan cangkang kura-kuranya bergerak naik turun, jelas sedang marah. Terkikik, Xian Yanxing tertawa histeris. Kura-kura peliharaanmu sangat menarik. Xian Yanxing tertawa. Cantik, aku bukan hewan peliharaan. Saya berjuang untuk 10 besar. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 5 dan melemparkannya ke dalamnya. Itu segera tutup mulut. King kecil, bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya. Tidak mudah menemukanmu.
Saya pertama kali pergi ke cabang timur Istana Surgawi Kaisar Surga dan berdebat dengan lelaki tua itu, Mu Zeng. Orang tua itu keras kepala dan tidak mengatakan apapun pada awalnya. Kemudian, ketika Jian Fengyun mengenaliku, lelaki tua itu kemudian berkata bahwa kamu telah kembali ke Kekaisaran Matahari yang terik. Jadi, aku datang untuk mencarimu. Saya pertama kali menemukan Huachi dan dia berkata bahwa Anda berada di klan Lu. Saya datang ke klan Lu dan kebetulan melihat Anda di sini. Xian Yanxing menjelaskan. Lu Ming tertawa getir dan berduka atas Mu Zeng. Sepertinya Xian Yanxing telah menyebabkan banyak masalah di Istana Timur. Ayo kembali ke keluarga Lu dulu. Orang tuaku merindukanmu. Lu Ming tersenyum tipis. Mengapa orang tuamu merindukanku? Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman, matanya jernih seperti air musim gugur. 2 tahun kemudian, Xian Yanxing hampir berusia 20 tahun. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Lekuk tubuhnya sungguh menakjubkan. Dia telah kehilangan sebagian masa mudanya dan memiliki pesona yang lebih dewasa. Dia sangat cantik. Dia tampak lebih cantik dari Mulan dan Qiu Yue. Keduanya berjalan berdampingan menuju klan Lu. Lu Ming dan Xian Yanxing mendarat di halaman kediaman keluarga Lu. Ayah, ibu, aku kembali. Lu Ming berteriak. Minger sudah kembali. 2 sosok keluar dari ruangan. Mereka tidak lain adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Setelah lebih dari 2 bulan, basis budidaya Lu Yuntian telah sepenuhnya pulih ke ranah master bela diri. Itu bahkan telah melampaui basis budidaya sebelumnya dan telah maju dengan pesat, mencapai ranah Grandmaster bela diri kelas 7. Kehancuran sebelum didirikan. Bakat Lu Yuntian selalu sangat tinggi. Setelah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, hati bela dirinya menjadi kuat dan kokoh. Pemahamannya tentang bela diri Dao juga menjadi sangat mendalam. Secara alami, budidayanya meningkat pesat. Terlebih lagi, Lu Yuntian telah memahami kekuatan api beberapa hari yang lalu. Tatapan Lu Yuntian dan Li Ping menyapu Lu Ming, lalu mendarat di Xian Yanxing. Mereka berdua tercengang pada awalnya, tapi kemudian mereka sangat gembira. Nona Nianxing, ini Nona Nianxing. Li Ping berteriak. Nianxing menyapa paman dan bibi. Selamat, paman, karena telah memulihkan kultivasimu. Xian Yanxing memberi hormat. Sekilas dia tahu bahwa kultivasi Lu Yuntian telah pulih. Hahaha, Nona Nianxing, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lama tak jumpa, saya akan meminta seseorang menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda kembali. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Terima kasih paman, kata Xian Yanxing. Kenapa kamu sopan sekali kali ini? Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan heran. Dia belum pernah bersikap sesopan ini sebelumnya. Xian Yanxing tersipu dan menatap Lu Ming. Bukan urusanmu. Hahaha. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Mata Li Ping mengamati tubuh Xian Yanxing dari atas ke bawah, tampak sangat puas. Tak lama kemudian, jamuan makan pun disajikan. Mereka berempat duduk dan mengobrol sambil makan. Kaisar Naga Abadi Chapter 623 Bahasa Indonesia. 623 Lautan Astral yang Chaotic. Sehari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri berdampingan di Emerald Cloud Peak di luar kota angin yang berapi-api. Lu Ming, apa rencanamu setelah ini? Xian Yanxing bertanya. Tinggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Apa Anda mau ikut dengan saya? Tatapan Lu Ming dalam dan sepertinya mampu menembus ruang dan melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimanapun, wilayah Tianxuan terlalu kecil. Dunia luar lebih seru. Dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, hanya ada satu planet suci di wilayah Tianxuan, dan berada di peringkat terbawah. Bagaimana dengan favorit surga lainnya? Seberapa kuat dia? Betapa anggunnya dia? Lu Ming ingin melihat bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dengan melawan talenta tiada taraf itu. Mendengar kata-kata Lu Ming, sudut bibir Xian Yanxing sedikit melengkung. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya ikut dengan Anda. Aku bahkan belum memenuhi janji yang kubuat pada diriku sendiri. Janji apa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan mengalahkanmu dan menginjak-injakmu. Anda tidak bisa lari. Xian Yanxing terkekeh. Lu Ming tersenyum pahit. Gadis ini masih ingat ini.
Sudah berapa lama? Tampaknya perempuan memang berpikiran sempit. Mereka terlalu menyimpan dendam. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, dia masih merasakan urgensinya. Peningkatan Xian Yanxing terlalu mengejutkan. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan dikalahkan oleh Xian Yanxing. Terlebih lagi, saat Xian Yanxing menghilang, teknik bela diri yang dia kembangkan telah berubah lagi. Tampaknya menjadi lebih menakjubkan. Kemana dia pergi? Haruskah dia menerobos ke tempat rahasia atau kembali ke rumahnya sendiri? Jika dia berasal dari keluarganya sendiri, maka latar belakang keluarganya pasti sangat mengejutkan. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan merenung. Namun, Xian Yanxing jelas tidak ingin membicarakan latar belakang keluarganya, jadi dia tidak bertanya. Apa yang kamu lihat? Xian Yanxing memutar matanya ke arahnya, lalu matanya berkilat seolah dia teringat sesuatu. Lu Ming, apakah kamu menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri yang ayahmu ceritakan? Maksudmu ini? Pedang giok sepanjang jari muncul di tangan Lu Ming. Mata Xian Yanxing berbinar. Pedang giok sepanjang jari muncul di tangannya. Itu hampir identik dengan yang ada di tangan Lu Ming. Bus, bus. Keduanya menuangkan Zhen Yuan mereka ke dalam pedang giok pada saat yang bersamaan. Pedang giok bersinar, dan sebuah peta muncul di masing-masing pedang giok. Di peta, ada rute yang menuju ke suatu tujuan. Keduanya memiliki tujuan yang sama. Sepertinya pedang giok ini cukup banyak, kata Lu Ming. Sejauh yang aku tahu, pedang giok ini seharusnya menjadi kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Seharusnya ada 9 dari mereka, dan mereka tersebar di seluruh wilayah Tandus Timur. Hanya ketika ke-9-nya berkumpul, kita dapat menemukan kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Kata Xian Yanxing. 9. Maka kita hanya punya 2. Sepertinya kita tidak punya peluang mendapatkan harta Kaisar Bela Diri. Lu Ming tersenyum pahit. Tidak, 9. 8 di antaranya telah lahir. Kata Xian Yanxing. 8 pedang. Bagaimana kamu tahu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, apakah kamu tidak mempelajari pedang giok ini? Xian Yanxing memandang Lu Ming, tidak bisa berkata-kata. Ahem, aku tidak terlalu mempelajarinya. Lu Ming terbatuk dengan canggung. Dia memang belum banyak mempelajarinya. Sebelumnya, dia fokus pada peningkatan budidayanya dengan tujuan mengalahkan konstelasi suci. Setelah itu, dia fokus mempelajari Dao Prasasti dan belum benar-benar mempelajari pedang giok. Xian Yanxing menatap Lu Ming tanpa berkata-kata. Lihat, di gagang pedang giok ini, bukankah ada beberapa tulisan samar? Lu Ming melihatnya dengan serius dan dia benar-benar melihat beberapa prasasti yang samar. Ada 9 prasasti di atasnya, yang melambangkan 9 kunci. Sekarang 8 di antaranya bersinar, artinya 8 kunci telah lahir dan berada di tangan orang yang berbeda. Dan peta ini menunjukkan titik akhir. Letaknya di samudera astral yang kacau balau. Saya rasa orang lain yang telah mendapatkan kuncinya pasti akan bergegas ke samudera astral yang kacau balau. Langsung ke samudera astral yang kacau. Kata Xian Yanxing. Lautan astral yang kacau. Tatapan Lu Ming berkedip. Samudera astral yang kacau sangat terkenal di wilayah Tandus bagian timur. Itu adalah laut pedalaman, luas dan tak terbatas, 10 kali lebih besar dari wilayah Tianxuan. Lautan astral yang kacau dipenuhi pulau-pulau yang tersebar seperti bintang. Ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya tinggal di perairan ini. Seperti namanya, kerusuhan mengacu pada laut pedalaman yang kacau tempat banyak orang jahat berkumpul. Ini karena tempat ini bukanlah wilayah istana surgawi surga Empyrean, sekte mayat surgawi, atau lembah iblis langit. Bahkan pasukan Tuan akan kesulitan menaklukkan tempat ini. Oleh karena itu, semua ahli yang telah menyinggung kekuatan Tuan besar ini bersembunyi di samudera astral yang kacau balau. Tidak ada yang bisa menemukannya. Selain itu, terdapat kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di samudera astral yang kacau, membuat area ini menjadi sangat kacau dan penuh dengan pembunuhan. Adalah umum bagi orang untuk menghunus pedang dan membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Kamu tidak takut, kan? Xian Yanxing memandang Lu Ming sambil setengah tersenyum. Lautan astral yang kacau adalah yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum. Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga. Tempat ini paling cocok untuknya. Baiklah,
Kapan kamu berencana berangkat? Kami akan berangkat dalam 2 hari. Dia telah kembali selama beberapa bulan. Sudah waktunya untuk pergi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming dan Xian Yanxing mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Meskipun pasangan itu sedikit enggan untuk berpisah, mereka senang Xian Yanxing dan Lu Ming pergi keluar dan menjelajah. Hanya dengan berpetualang bersama mereka bisa meningkatkan hubungan mereka dengan cepat, bukan? Bus, bus. 2 lampu pelangi melintas di langit dan menghilang ke cakrawala. Kecepatan mereka luar biasa cepat, dan mereka tiba di kota Tianxuan dalam beberapa hari. Mengingat reputasi Lu Ming saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mengambil jalur transportasi antar provinsi. 2 hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing masuk ke portal transportasi antar provinsi. Formasi transportasi antar provinsi membentuk pusaran air yang sangat besar. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang dari altar. Area puncak awan adalah area luas yang dekat dengan samudera astral yang kacau, dan wilayahnya sangat luas. Namun, di wilayah ini, kekuatan Istana Kaisar Surga tidak menutupi langit dengan satu tangan. Beberapa kekuatan besar telah membentuk kekuatan mereka sendiri di sini, seperti Istana Kaisar Surga, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi. Mereka juga telah menyiapkan formasi transportasi antar provinsi. Jika Anda ingin pergi ke samudera astral yang semrawut, Anda hanya dapat berteleportasi ke sini terlebih dahulu lalu terbang ke sana. Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum mereka mencapai samudera astral yang kacau. Tepatnya, Xian Yanxing ingin merebut harta karun dari suatu kekuatan di wilayah Yunfeng. Formasi transportasi antar provinsi di Istana Surgawi di Tian di wilayah Yunfeng melintas dan 2 sosok muncul. Mereka adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Wow, biaya ini terlalu mahal. Hati Lu Ming sakit saat dia berteriak. Jarak antara wilayah Tianxuan dan wilayah Yunfeng adalah 23 wilayah besar. Biaya teleportasi adalah 1,5 juta kristal spiritual tertinggi per orang. Keduanya memiliki total 3 juta kristal spiritual tertinggi. Untuk menunjukkan bahwa Lu Ming adalah seorang laki-laki, dia harus membayar dari kantongnya sendiri. Pada akhirnya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 3 juta kristal spiritual tertinggi. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal roh tingkat tertinggi. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya cukup uang untuk digunakan, apalagi menerobos ke raja tingkat puncak. Lu Ming berpikir dalam hati. Kaisar Naga Abadi Chapter 624 Bahasa Indonesia. 624 Lembaga Alkimia Cloud Sea. Keduanya meninggalkan wilayah Istana Surgawi Surga Empyrean dan berubah menjadi 2 sinar cahaya, menuju ke barat. Akademi Cloud Sea Elixir sangat terkenal di wilayah Yunfeng. Itu adalah kekuatan yang sangat terkenal selain Istana Surgawi Kaisar Surga dan beberapa kekuatan tuan lainnya. Kekuatan ini terutama berfokus pada alkimia. Mereka sangat terkenal dengan keterampilan alkimia mereka dan pil yang mereka buat juga banyak dicari. Yang terpenting, institusi alkimia Cloud Sea memiliki reputasi dan reputasi yang baik. Setiap bulan, Akademi Alkimia Laut Awan akan membuka pintunya. Prajurit yang menyukai alkimia dapat memasuki Akademi Alkimia Laut Awan dan belajar di sana selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, para master alkimia dari Akademi Alkimia Laut Awan akan membagikan pengalaman dan keterampilan alkimia mereka. Semuanya gratis. Karena itulah institusi alkimia Yunhai mampu bertahan di bawah pengaruh para penguasa. Ia juga mampu menjalani kehidupan yang nyaman dan menjadi lebih kuat. Tujuan mereka adalah pergi ke Akademi Alkimia Lautan Awan dan mengambil salah satu harta karun mereka, buah iblis surgawi. Uhuk, tampaknya tidak baik bagi kita untuk merampas harta orang lain tanpa alasan. Dalam perjalanan, Lu Ming batuk beberapa kali. Lu Ming adalah orang yang berprinsip. Kecuali jika itu adalah musuh, dia tidak akan merebut harta orang lain tanpa alasan. Terlebih lagi, kekuatan ini memiliki reputasi yang baik. Saya melakukan ini untuk rakyat. Apakah menurut Anda institusi alkimia Cloud Sea sebagus rumor yang beredar? Itu hanya tipuan yang digunakan orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan untuk menipu dunia. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas.
Hal-hal yang dilakukan Akademi Alkimia Laut Awan dalam kegelapan bisa dikatakan menyebalkan dan membuat marah baik manusia maupun dewa. Mata Xian Yanxing bersinar dengan cahaya dingin. Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Ikuti aku akan mengajakmu melihatnya. Kata Xian Yanxing. Keduanya terbang dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Mereka sudah berada dalam lingkup pengaruh Akademi Alkimia Laut. Keduanya mendarat di pegunungan dan berjalan ke depan. Ada sebuah kota kecil di depan mereka. Sebagian besar penduduknya adalah orang biasa, tetapi ada juga beberapa seniman bela diri tingkat rendah. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota. Bagaimana itu? Apakah kamu melihat sesuatu? Xian Yanxing bertanya. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan alisnya semakin berkerut. Orang-orang di kota ini sangat aneh. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak vitalitas, terutama anak-anak. Kata Lu Ming. Itu benar. Apa kamu tahu kenapa? Xian Yanxing bertanya. Mata Lu Ming berkedip. Selama periode waktu ini, dia telah membuat kemajuan besar dalam Dao Prasasti. Tentu saja, visinya berbeda. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Sebelum Lu Ming dapat berkata apa-apa, Xian Yanxing sudah mulai menjelaskan, itu karena orang-orang dari Institut Alkimia Laut Awan sering datang ke sini dan diam-diam mengambil ki darah bawaan bayi tersebut. Ketika bayi lahir, ki yang didapat tidak kuat, sehingga ki darah bawaan adalah yang paling berguna. Mereka menggunakan ki darah bawaan untuk membuat pil. Akibatnya, bayi yang ki darah bawaannya diekstraksi tidak akan hidup melewati usia 30 tahun ketika mereka besar nanti. Itu cukup bagi orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan untuk hidup sampai usia 30 tahun. Mereka sudah menikah dan punya anak. Anak-anak mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Mungkin di mata orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan, orang-orang biasa ini hanyalah hewan yang mereka pelihara atau tumbuhan spiritual berbentuk manusia. Binatang buas. Ramuan roh berbentuk manusia. Hati Lu Ming bergetar. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Jika itu yang terjadi, institusi alkimia Cloud Sea adalah sekelompok setan dan yang rakus. Bukan hanya kota ini. Semua kota dan desa terpencil dalam jarak 1 juta mil dari Akademi Alkimia Laut Awan berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar penduduk desa ini adalah masyarakat biasa. Yang terkuat hanyalah warriors. Mereka belum melakukan perjalanan terlalu jauh dalam hidup mereka. Mereka mengira orang akan meninggal pada usia sekitar 30 tahun. Xian Yanxing mencibir. Ekspresi Lu Ming sangat suram. Orang-orang ini bisa saja hidup hingga usia 80 atau 90 tahun, namun karena ki darah bawaan mereka telah diambil ketika mereka masih bayi, masa hidup mereka menjadi sangat berkurang. Mereka mengira setiap orang hanya bisa hidup sampai usia 30 tahun. Betapa menyedihkannya ini. Akademi Alkimia Laut Awan melakukan lebih dari ini dalam kegelapan. Mereka menggunakan darah dan ki bayi ini untuk meramu pil dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada beberapa seniman bela diri di Samudera Astral yang kacau yang mempraktikkan teknik jahat, menghasilkan keuntungan besar. Xian Yanxing menjelaskan. Dia tampaknya telah menyelidiki apotek ramuan Cloud Sea dengan sangat teliti. Ayo pergi. Saya ingin bertemu dengan Akademi Alkimia Laut Awan ini. Niat membunuh di mata Lu Ming telah hilang. Namun, nadanya sangat dingin. Akademi Alkimia Laut Awan terletak di pegunungan yang megah. Tempat itu seindah negeri dongeng, dengan suasana luar biasa dan ki spiritual yang padat. Institusi Alkimia Cloud Sea sebenarnya adalah sebuah keluarga bernama Keluarga Yun. Karena mereka sering membuka pintu dan mengajarkan alkimia kepada orang lain, mereka kemudian disebut Lembaga Alkimia Yunhai. Dikatakan bahwa kepala keluarga Yun adalah ahli alam lautan jiwa. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa menyerang begitu saja. Mereka berencana menyelinap masuk dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Dalam beberapa hari terakhir, kota Cloud Sea di depan gerbang Akademi Alkimia Cloud Sea menjadi ramai. Ini karena Akademi Alkimia Laut Awan membuka pintunya setiap bulan untuk menyebarkan seni alkimia. Para pejuang dari seluruh wilayah Yunfeng yang tertarik pada alkimia telah berkumpul di sini. Bahkan ada orang dari daerah lain. Keduanya datang di waktu yang tepat. Besok adalah hari pembukaan institusi alkimia Cloud Sea, jadi mereka berdua mulai berjalan-jalan di sekitar kota Cloud Sea. Sepanjang perjalanan, hal itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Hal ini terutama disebabkan oleh kecantikan Xian Yanxing.
Wanita cantik seperti itu jarang ada di dunia. Nona muda, apakah kamu juga pergi ke Akademi Alkimia Laut Awan untuk belajar alkimia? Seorang pemuda kurus dan tampan berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Matanya tertuju pada Xian Yanxing, menunjukkan sedikit gairah. Xian Yanxing menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab. Nona, saya Gu Huaxu, tuan muda dari keluarga Gu. Ini pasti pertama kalinya kamu ke kota Cloud Sea, kan? Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia mengajak Anda berkeliling kota Cloud Sea. Pemuda itu melanjutkan, mengungkapkan latar belakang keluarganya sambil menatap Xian Yanxing tanpa berkedip. Adapun Lu Ming, dia benar-benar mengabaikannya. Enyah. Xian Yanxing mengerutkan kening dan dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Gu Huaxu menjadi gelap. Xian Yanxing benar-benar menyuruhnya tersesat. Belum pernah ada wanita yang berani berbicara seperti ini padanya. Dengan lambaian lengan bajunya, Gu Huaxu melangkah pergi. Sebelum dia pergi, Gu Huaxu menatap Lu Ming dengan tatapan mematikan. Lu Ming tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung terlibat. Namun, dia mengenal Xian Yanxing dengan baik. Ketika pemuda itu datang untuk menyambutnya, dia sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Mereka berdua terus berjalan beberapa saat. Mereka menemukan restoran untuk makan dan kemudian menemukan penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, tiba waktunya pembukaan institusi alkimia Yunhai. Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan kota Yunhai dan menuju ke institusi tersebut. Sangat mudah untuk memasuki institusi alkimia Cloud Sea. Anda hanya perlu mengisi beberapa informasi dasar. Lu Ming menemukan bahwa ada sekitar beberapa ratus orang yang telah memasuki Institut Alkimia Laut Awan untuk belajar. Kaisar Naga Abadi Chapter 625 Bahasa Indonesia. 625 Yunhai Tang. Semuanya, kalian akan mempelajari alkimia di Akademi Alkimia Laut Awan selama 3 bulan. Anda semua harus memiliki dasar-dasar alkimia. Pada saat itu, akan ada guru alkimia di Akademi Alkimia Laut Awan yang akan mengajari Anda. Tentu saja, Anda juga bisa bertukar pikiran dengan guru. Seorang pria parubaya kurus muncul di depan orang banyak dan memperkenalkan mereka dengan lantang. Ini masih pagi, jadi aku akan menunjukkan kepadamu halaman depan Akademi Alkimia Laut Awan. Ada beberapa pil yang sudah jadi di sana, jadi Anda bisa saling belajar. Kata pria parubaya itu. Lalu, dia memimpin semua orang ke belakang. Semua orang mengikuti dari belakang. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari ada ratusan dari mereka. Ada pria, wanita, tua dan muda. Sangat beragam dan mereka datang dari seluruh dunia. Kerumunan itu mengikuti pria parubaya itu dan berjalan mengitari halaman depan. Halaman depannya sangat luas dan dibentuk oleh beberapa puncak yang sangat besar. Ada istana dan paviliun di mana-mana, dan aroma obat yang samar bisa tercium. Di beberapa tempat, bahkan terdapat ladang pengobatan dengan segala jenis tanaman spiritual yang tumbuh di sana. Ladang tanaman herbal ini semuanya dijaga oleh orang-orang khusus. Orang-orang ini ahli dalam konsep air atau kayu. Mereka adalah orang-orang yang paling cocok untuk mengolah ramuan roh. Lu Ming, nanti harus ada penilaian untuk menguji kemampuan alkimiamu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Xian Yanxing bertanya dengan suara rendah. Aku harus, tidak apa-apa, kan? Kata Lu Ming. Dalam Dao Prasasti, terdapat preferensi yang berbeda, dan ada juga beberapa cabang utama, seperti cabang yang cenderung menyempurnakan senjata, alkimia, atau prasasti dan formasi. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu seseorang perlu menggunakan api mental dan prasasti. Selama jangka waktu ini, prasasti Lu Ming tidak mengalami masalah sama sekali. Banyaknya prasasti dari level 1 hingga level 3 yang dikuasainya cukup membuat monster-monster tua yang telah mempelajari prasasti selama ratusan atau ribuan tahun merasa malu. Namun, alkimia tidak hanya membutuhkan prasasti, tetapi juga identifikasi ramuan spiritual dan resepnya. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming telah mempelajari lebih dari 10 metode pemurnian pil yang paling umum dari Dandan. Dia telah menyempurnakannya ketika dia punya waktu dan keterampilannya cukup bagus. Selama tidak terlalu sulit untuk memurnikan pilnya, Lu Ming yakin itu akan baik-baik saja. Benar-benar, Xian Yanxing merasa skeptis. Dalam kesannya,
Lu Ming adalah seorang seniman bela diri murni dan tidak mengolah prasasti Dao untuk membantunya. Apakah kamu sudah menyalakan api rohmu? Xian Yanxing bertanya. Itu dinyalakan beberapa bulan yang lalu. Lu Ming menjawab dengan jujur. Sudah berapa bulan? Xian Yanxing cemberut. Namun, hal baiknya adalah meskipun dia gagal di kemudian hari, dia tidak akan diusir. Dia masih bisa tinggal dan belajar, tapi perlakuannya akan berbeda. Kelompok itu menyeberangi jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, berjalan melewati pavilion, dan mengikuti pria parubaya itu ke sebuah aula besar. Saat semua orang tiba di aula utama, mereka bisa mencium aroma obat. Di aula, ada rak. Di rak, ada beberapa kotak giok kecil berisi pil. Pil-pil ini disempurnakan oleh murid-murid lembaga alkimia Laut Awan. Anda dapat melihat dan membandingkannya dengan keterampilan alkimia Anda sendiri. Kata pria parubaya itu. Semua orang mulai melihat sekeliling di aula. Lu Ming dan Xian Yanxing juga menonton. Pil obat di sini berkisar dari level 1 hingga level 4. Setiap pil penuh warna, bulat, dan memiliki aroma obat yang membuat seseorang merasa nyaman. Di permukaan banyak pil, terdapat tulisan halus yang terukir di atasnya, membuatnya terlihat sangat indah. Pil Golden Crow, pil penambah esensi, pil pengembalian kayu. Lu Ming melihat setidaknya lusinan jenis pil yang berbeda. Pil ini penuh dan bulat, dan kemurniannya sangat tinggi. Sayangnya prasastinya masih sedikit kurang sehingga menyebabkan peleburan ramuan spiritual belum mencapai tahap sempurna. Efek pengobatannya juga sedikit kurang. Lu Ming mengambil pil vitalitas dan melihatnya. Dia bergumam sambil melihatnya. Ini masih kurang. Benarkah itu? Di sampingnya, Xian Yanxing terdiam. Lu Ming baru berhubungan dengan prasasti Dao selama beberapa bulan. Bisakah dia mengetahui kualitas pil ini? Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Sebagian besar pil ini dibuat oleh murid elit dari institusi alkimia Yunhai. Masing-masing penuh dan tulisannya sangat dalam. Masing-masing pil ini berkualitas tinggi. Bahkan jika aku membuatnya, aku hanya akan menjadi sedikit lebih baik dari ini. Apa yang Anda tahu? Suara sarkastik terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria muda berjubah biru mencibir padanya. Pemuda berjubah biru ini adalah Gu Huaxu, orang yang mencoba mendekati Xian Yanxing tetapi ditolak. Kemudian, Gu Huaxu menoleh ke Xian Yanxing dan berkata, "Nona, temanmu tidak berarti apa-apa. Dia hanya tahu bagaimana berbicara besar dan tidak memiliki bakat nyata. Nona, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya sesegera mungkin." Xian Yanxing melirik ke arah Gu Huaxu dan berkata, "Apa pentingnya bagimu dengan siapa aku bersama? Kamu memang belum tahu seperti apa hati orang baik itu." Bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Gu Huaxu mendengus dingin dan pergi. Lu Ming sedikit terdiam. Kakak ini benar-benar sakit. Semua orang menonton di aula sebentar. Setelah sekitar setengah jam, pria parubaya itu berkata, "Baiklah, sudah hampir waktunya. Kalian bisa ikut denganku." Kelompok itu mengikuti pria parubaya itu ke sebuah alun-alun. "Lihat, Nona Yun Haitang ada di sini." Saat ini, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak. Lu Ming melihat ke langit dan melihat 3 sosok mendekat. Di tengahnya, ada seorang wanita muda. Wanita ini tampak berusia 20-an dan sangat cantik. Dia mengenakan gaun sifon merah ketat yang menonjolkan sosoknya yang mengesankan. Ini adalah keindahan yang menakjubkan. Kebanyakan pria akan tergerak olehnya. 2 orang tua berdiri di samping wanita itu. Mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkat raja tahap akhir. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa kedua tetua itu sama-sama berada di level tingkat raja. Namun, wanita muda itu jelas merupakan pemimpin dari ketiganya. Mereka bertiga mendarat di alun-alun, dan kerumunan menjadi gempar. Sebagian besar pria, berapapun usianya, menatap Yun Haitang dengan mata membara. "Saya tidak menyangka Nona Yun Haitang akan menerima kami secara langsung kali ini. Apakah dia akan bertukar pengetahuan alkimia dengan kita kali ini? Itu hebat." Dikatakan bahwa Nona Yun Haitang bukan hanya wanita tercantik di Akademi Alkimia Laut Awan, tetapi juga alkemis paling terampil di kalangan generasi muda. Keterampilan alkimianya sudah sangat mendalam, melampaui banyak generasi tua. Kali ini, saya harus mendapat pengalaman bagus untuk belajar darinya. "Hei,
Menurutku kamu hanya berpura-pura meminta nasihat. Anda benar-benar berusaha mendekati Nona Yun Haitang, bukan? Kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih belum punya harga diri. Jadi bagaimana jika aku lebih tua? Anda masih bisa menikmati musim semi ketika Anda sudah tua. Adegan itu berisik. Orang-orang bau ini. Di tempat kejadian, beberapa wanita memandang para pria dengan jijik. Bagaimana itu? Bukankah dia cantik? Xian Yanxing memandang Lu Ming dan bertanya. Ini sangat indah. Lu Ming tersenyum. Hah, bibir Xian Yanxing mulai melengkung. Namun, dibandingkan denganmu, aku masih jauh dari itu. Lu Ming melanjutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 626 Bahasa Indonesia. 626 Penilaian Pemurnian Pil. Wajah Xian Yanxing memerah dan senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, jika dia benar-benar bertanggung jawab memimpin grup kita bisa mulai dengannya. Xian Yanxing melanjutkan. Oh, apa maksudmu? Lu Ming sedikit penasaran. Keduanya berbicara melalui transmisi suara, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Saya sudah bertanya-tanya. Beberapa harta penting dari Akademi Alkimia Laut Awan disembunyikan di gua bawah tanah di belakang gunung. Namun, gua bawah tanah penuh dengan susunan prasasti. Hanya token prasasti yang disempurnakan oleh Akademi Alkimia Laut Awan yang bisa masuk. Hanya ada 10 token seperti itu di seluruh Akademi Alkimia Laut Awan, dan semuanya dimiliki oleh beberapa tokoh penting dari Akademi Alkimia Laut Awan. Sebagian besar orang penting sedang mengasingkan diri, jadi kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tapi setahu saya, Yun Haitang punya tanda prasasti. Selama kita mendapatkan tokennya, kita bisa diam-diam memasuki tanah harta karun Akademi Alkimia Laut Awan dan mengambil buah iblis surgawi. Tentu saja, ada baiknya juga membawa beberapa harta karun lainnya di sepanjang jalan. Xian Yanxing tersenyum dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Oh, Lu Ming mengangguk. Dia mulai berpikir tentang cara mendapatkan token prasasti. Harap tenang, Yun Haitang berbicara. Suaranya begitu merdu hingga mampu meluluhkan hati siapapun. Bagi pria, ini jelas merupakan senjata pembunuh. Benar saja, mata banyak orang menjadi semakin panas. Api di mata Gu Huaxu sepertinya mampu membakar Yun Haitang. Kali ini, kamu akan mendapat waktu belajar selama 3 bulan, dan aku akan bertanggung jawab atas itu. Yun Haitang berkata, tentu saja, saya juga tahu bahwa beberapa dari Anda sudah sangat ahli dalam bidang alkimia, mungkin jauh lebih baik daripada Haitang. Jadi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sedang mengajari Anda. Di masa depan, kita bisa bertukar pengalaman alkimia dan berkembang bersama. Ini adalah hal yang paling penting. Yun Haitang tersenyum manis dan berbicara dengan sangat sopan. Nona Haitang, kamu terlalu rendah hati. Semua orang di wilayah Yunfeng tahu tentang keterampilan alkimia Anda. Saya harap Anda dapat berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Haitang di masa depan. Nona Haitang, saya adalah keturunan keluarga Liu. Saya harap Nona Haitang dapat memberi saya beberapa petunjuk. Haitang, aku. Beberapa pemuda dengan latar belakang luar biasa memperkenalkan diri mereka satu demi satu, berharap dapat menarik perhatian Yun Haitang. Namun Yun Haitang hanya tersenyum dan mengangguk, tidak banyak bicara. Setelah beberapa lama, Yun Haitang berbicara lagi, baiklah, sesuai aturan, akan ada tes alkimia. Tidak ada arti lain. Saya hanya ingin melihat standar alkimia semua orang dan keahlian Anda. Ke depan, pertukaran ide akan lebih efektif. Apakah ada yang keberatan? Petik 2. Tidak, tentu saja aku menginginkan ini. Semua orang berteriak. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai mengepalkan tangan dan bersiap tampil bagus untuk menarik perhatian Yun Haitang. Hehe, sampah ini ingin menarik perhatian Haitang. Dia adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Menurutku, tidak ada seorang pun di grup ini yang bisa menandingi saudara Gu dalam bidang alkimia. Itu benar. Sebentar lagi, saudara Gu pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menarik perhatian Haitang. Di masa depan, meskipun saudara Gu kembali dengan kecantikannya, itu mungkin saja terjadi. Kami sangat iri. Selain Gu Huaxu, beberapa pemuda mulai menyanjungnya. Keluarga Gu sangat berpengaruh di wilayah Yunfeng, jadi wajar saja jika ada banyak orang yang ingin menyanjung Gu Huaxu.
Wajah Gu Huaxu dipenuhi rasa bangga. Menurutnya, orang-orang ini setengah matang, sedangkan keluarga Gu-nya adalah seorang alkemis profesional. Di wilayah Yunfeng, reputasi mereka hanya sedikit di bawah Akademi Alkimia Laut Awan. Dia sangat yakin dengan kemampuan alkimia miliknya. Tesnya sederhana. Anda hanya perlu menyempurnakan pil budidaya dan menyerahkannya kepada saya. Yun Haitang memperkenalkan. Kemudian, para murid dari Lembaga Alkimia Laut Awan mempersembahkan tungku alkimia ke lapangan umum. Setiap orang diberi obat spiritual untuk membuat pil Peiyuan. Tungku pil dan ramuan roh juga sama. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menguji kemampuan alkimia miliknya. Lu Ming dan Xian Yanxing dengan santai berjalan ke depan dua tungku alkimia. Namun, dia menyadari bahwa Gu Huaxu juga datang ke pihak mereka. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia mungkin ingin memamerkan keahliannya kepada Xian Yanxing dan Lu Ming. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Waktunya setengah jam. Yun Haitang mengumumkan setelah semua orang memilih tungku ramuan mereka. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, semua orang memusatkan perhatian mereka dan mulai menyempurnakan. Di alun-alun, gumpalan api energi mental muncul, dan panas mulai meningkat. Saya tidak menyangka itu akan menyempurnakan pil pengolah esensi. Keberuntungan saya cukup bagus. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Pil vitalitas adalah pil yang sangat umum. Itu adalah pil tingkat 2. Lu Ming kebetulan memiliki pil vitalitas di antara pil yang dimilikinya. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memulai pemurnian. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa setiap orang berkonsentrasi pada pengendalian api energi mental dan pemurnian pil. Gadis ini sebenarnya adalah alkemis peringkat 4. Saya tidak tahu. Lu Ming memperhatikan nyala api hijau di tangan Xian Yanxing. Itu menyala dan menghilang. Api mental hijau melambangkan alkemis tingkat 4. Budidaya seorang inscriber jauh lebih sulit dan lebih lambat dibandingkan dengan seni bela diri. Sungguh mengesankan bahwa dia telah menjadi penulis peringkat keempat di usia yang begitu muda. Lebih penting lagi, kemajuan Xian Yanxing dalam seni bela diri bahkan lebih mengerikan. Lu Ming menyadari bahwa ada juga api hijau di tangan Gu Huaxu. Itu menyala dan menghilang. Dia juga seorang alkemis peringkat 4. Tidak heran dia begitu bangga. Kalau begitu, aku akan mulai juga. Lu Ming tersenyum. Dengan gulungan esensi klasiknya, tutup tungku alkimia terbuka. Lu Ming menepuk tungku, dan seberkas api energi mental berwarna kuning menyala dan menghilang. Itu melonjak ke dalam tungku alkimia dan mulai memanaskannya. Saat Lu Ming mulai memurnikan pilnya, ekspresi Yun Haitang tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah Lu Ming. Sungguh api mental yang kuat dan murni. Meskipun dia hanya seorang alkemis peringkat ketiga, benih api yang dia gunakan bukanlah masalah kecil. Jumlah lampu mental yang dia nyalakan juga tidak sedikit. Dia memiliki setidaknya 4 atau bahkan 5 di setiap peringkat. Pikiran Yun Haitang berputar. Matanya yang indah tertuju pada sisi Lu Ming, dan dipenuhi dengan keheranan. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming bisa menyalakan lebih dari 6 lampu roh di setiap tingkat. Itu karena dia sudah menjadi pandai besi prasasti sejati. Terlalu sulit untuk mencapai level itu. Untuk menjadi pemurni prasasti sejati, bukan berarti seseorang hanya perlu menyalakan 6 lampu roh pada tingkat tertentu. Seseorang harus menyalakan lebih dari 6 lampu roh di setiap level. Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian Yun Haitang. Dia fokus pada pemurnian pil. Setelah beberapa saat, tungku pil memanas. Dia menggunakan esensi sejatinya untuk menggulungnya dan mulai memasukkan berbagai ramuan roh. Urutan penempatan ramuan roh juga sangat khusus. Waktu dan pengaturan waktu antara masing-masing bahan perlu dipahami dengan tepat. Lu Ming memasukkan ramuan spiritual satu per satu. Ketika dia telah memasukkan semua ramuan spiritual, dia menutup-tutup tungku dan terus memasukkan api energi mental untuk memulai pemurnian. Sesaat kemudian, aroma obat yang kuat keluar. Saat ini, dia bisa mulai memadatkan pilnya. Ini adalah langkah yang paling penting. Untuk membekukan pil tersebut, seseorang perlu menggunakan prasasti. Semakin baik kontrol prasastinya, semakin indah pilnya, semakin baik perpaduan keduanya, dan semakin baik efeknya. Kaisar Naga Abadi Chapter 627 Bahasa Indonesia. 627 pil yang tidak berguna.
Jari-jari Luming mulai menuliskan tanda di udara. Rune itu terbang ke tungku pil dan menghilang. Teknik prasasti yang sangat indah. Di alun-alun, mata Yun Haitang kembali berbinar. Luming memusatkan perhatiannya dan rune terbang ke dalam tungku. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi aroma obat yang keluar dari tungku. Kesuksesan. Luming mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia membuka tungku, mengeluarkan ramuan itu, dan meletakkannya di atas piring giok. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa yang lain juga mulai membuka tungku mereka untuk mengeluarkan pil. Haha, ini pil yang kamu buat. Kotoran anjing macam apa ini? Bahkan tidak ada yang akan memungutnya jika dibuang ke jalan. Pada saat ini, terdengar cibiran. Gu Huaksu berjalan menuju Luming dengan piring giok tempat pil yang telah disulingnya berada. Dia memandang pil di piring giok Luming dengan jijik dan berkata dengan sinis, warnanya tidak merata. Jelas sekali Anda menempatkan obat roh pada waktu yang salah. Juga, apa-apaan ini? Tidak ada satupun tulisan di pil itu, dan tidak ada aroma obat yang keluar darinya. Ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Haha, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu cara menulis prasasti. Gu Huaksu tertawa dan menunjukkan ekspresi jijik. Tawanya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka semua melihat pil Luming. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun tulisan di atasnya dan tidak ada aroma obat sama sekali. Ini memang pil yang tidak berguna. Orang ini sama sekali tidak tahu cara mengolah pil. Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Dia mungkin anak hedonis dari suatu keluarga. Dia seperti kodok yang menginginkan daging angsa dan ingin mengejar Haitang. Cek, aku sudah melihat banyak orang seperti ini. Bagaimana Haitang bisa menyukai orang seperti itu? Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka melihat pil Luming dan mulai berbisik. Tuan Muda Gu, orang ini jelas seorang popinjai yang tidak tahu cara mengolah pil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Gu? Itu benar. Lihatlah ramuan Tuan Muda Gu. Bentuknya bulat dan penuh, dengan warna rata. Prasastinya sangat indah, dan aroma obatnya kuat. Itu jelas merupakan obat mujarab LV2 kelas atas. Tak seorang pun di grup ini yang bisa menandingi Tuan Muda Gu. Selain Gu Huaksu, beberapa pemuda mulai menyanjungnya. Meskipun mereka menyanjungnya, mereka benar. Pil Pei Yuan yang dimurnikan Gu Huaksu memang yang terbaik. Ketika orang-orang di sekitar melihat pil Gu Huaksu, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pil tersebut sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pil Gu Huaksu. Luming, abaikan mereka. Xian Yanxing berjalan mendekat dan melihat pil Luming. Pendapatnya serupa dengan yang lain. Namun, dia tahu bahwa Luming baru berhubungan dengan prasasti Dao selama beberapa bulan. Itu normal baginya untuk memurnikan pil yang tidak berguna. Bagaimanapun, fokus utama Luming adalah mengembangkan seni bela diri. Luming menyentuh hidungnya dan tersenyum. Dia tidak banyak bicara. Baiklah, keluarkan pilmu dan tanda tangani namamu. Perintah Yun Haitang. Setiap orang mengambil pil yang telah dimurnikan dan memasukkannya ke dalam botol giok, lalu menandatangani nama mereka pada label botol giok. Baiklah, hari ini, kamu akan mengikuti Diakon Sui Feng dan menemukan asramamu sendiri. Besok pagi, kalian akan berkumpul di sini. Kata Yun Haitang. Setelah itu, semua orang mengikuti pria parubaya itu dan pergi mencari akomodasi masing-masing. Setelah kerumunan itu pergi, Yun Haitang segera mengeluarkan botol giok. Nama di botol itu adalah Luming. Yun Haitang menuangkan pil yang telah dimurnikan Luming dan mengamatinya dengan cermat. Haitang, ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Apa yang bisa dilihat? Petik 2. Kata dua lelaki tua di samping. Pil yang tidak berguna. Paman, kali ini, kamu salah menilai. Yun Haitang tersenyum tipis, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Oh, kedua tetua itu sedikit bingung. Mereka mengamati pil yang dimurnikan Luming secara mendetail. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Mereka menjadi sedikit serius, dan perlahan, ekspresi serius mereka berubah menjadi keterkejutan. Teknik prasasti yang brilian, dan pil yang murni. Kedua lelaki tua itu berseru serempak. Paman, saya yakin Anda tahu bahwa warna pil ini tidak proporsional di permukaan. Waktu penambahan ramuan spiritual tidak terlalu tepat. Namun,
Pil tersebut sangat murni dan hampir tidak mengandung kotoran. Artinya orang yang memurnikan pil tersebut memiliki api energi mental yang luar biasa yang dapat membakar semua kotoran dan mengekstraknya. Juga, teknik prasasti orang ini sangat luar biasa. Itu benar-benar tersembunyi di bawah permukaan pil, dan tidak dapat dilihat dari luar. Namun, dia telah memadukan pil dengan sempurna dan sepenuhnya mengunci efek obatnya. Itu sebabnya tidak ada aroma obat yang keluar. Setelah mengatakan itu, nyala api hijau muncul di antara jari-jari Yun Haitang. Api hijau melambangkan alkemis tingkat kelima. Yun Haitang baru berusia 20-an, tapi dia sudah menjadi alkemis tingkat 5. Itu sangat mengejutkan. Api energi mental hijau mengalir melintasi permukaan pil. Prasasti muncul di permukaan pil, terjalin satu sama lain secara harmonis dan indah. Mata kedua lelaki tua itu melebar, dan keterkejutan mereka menjadi semakin kuat. Lu Ming ini menarik. Senyuman aneh muncul di wajah Yun Haitang, dan sepertinya ada sedikit keserakahan dalam senyumannya. Adapun pil lainnya, Yun Haitang bahkan tidak melihatnya. Dia tidak tertarik. Apotik ramuan Cloud Sea sangat besar. Setiap orang memiliki halaman kecilnya sendiri, dan lingkungannya tidak buruk. Lu Ming duduk bersila di kamarnya di halaman. Dia mengaktifkan meditasi dan mulai mengolah api energi mentalnya. Saat ini, basis budidaya Lu Ming telah mencapai kemacetan sementara 3 kemutlakan Dewa Naga telah dikembangkan dengan sempurna. Adapun langkah kelima dari 9 langkah-langkah menapaki surga naga, itu terlalu sulit dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kekuatan langkah kelima dari 9 langkah menapaki surga naga setara dengan tahap ke-6 dari teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah. Sangat menakutkan. Teknik bela diri di atas tingkat surga, bahkan di tingkat setengah dewa, juga dibagi menjadi tingkat rendah dan tingkat tinggi. Hanya setelah level setengah dewa barulah level dewa. Oleh karena itu, Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah prasasti Dao. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Keesokan harinya, semua orang berkumpul lagi di alun-alun. Lu Ming dan Xian Yanxing berkumpul. Tak lama kemudian, ratusan orang telah tiba. Di langit, 2 sosok melangkah di udara. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu secara alami adalah Yun Haitang. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia sangat tampan, dan ada sedikit arogansi di wajahnya. Dia datang berdampingan dengan Yun Haitang dan mendarat di langit di atas alun-alun. Itulah jenius tak tertandingi lainnya dari lembaga alkimia Laut Awan, Yun Chongsheng. Dia sangat kuat dalam alkimia dan seni bela diri. Dia adalah orang paling berbakat kedua di lembaga alkimia Yunhai, hanya Yun Haitang. Lebih jauh lagi, ayahnya adalah kepala keluarga Yun, ahli alam lautan jiwa. Dia sangat tampan dan memiliki latar belakang yang bagus. Dia tampan dan berbakat. Jika aku bisa menikah dengannya, hidupku akan berharga. Seorang wanita muda berkata seolah dia kepincut. Setiap orang. Yun Haitang berseru, dan kerumunan itu menjadi tenang. Saya telah melihat semua pil yang Anda buat kemarin. Benar saja, beberapa dari Anda sangat ahli dalam bidang alkimia. Bahkan Haitang mengagumimu. Saya tidak berani mengajari Anda. Kali ini, kami terutama bertukar ide dan saling meningkatkan. Yun Haitang tersenyum dan melanjutkan, kali ini, Haitang telah memutuskan bahwa orang dengan keterampilan alkimia terbaik dapat memasuki halaman Haitang kapan saja dan mendiskusikan alkimia dengannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 628 Bahasa Indonesia. 628 sangat memalukan. Begitu dia mengatakan itu, langsung menimbulkan keributan. Di antara kelompok mereka, ada seseorang yang telah menarik perhatian Yun Haitang dan bisa memasuki halaman Yun Haitang sesuka hati untuk mendiskusikan seni alkimia dengannya. Apa maksudnya ini? Ini berarti Yun Haitang telah menempatkan orang ini pada level yang sama dengannya. Lebih penting lagi, dia bisa memasuki halaman Yun Haitang kapan saja. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Jika dia lebih sering berhubungan dengan Yun Haitang, dia mungkin mengembangkan perasaan padanya. Sebagian besar pria, tua atau muda, memiliki pandangan penuh antisipasi. Mereka yang mengetahui batas kemampuannya menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa itu bukanlah batas kemampuannya. Haha,
menurutku Nona Haitang kemungkinan besar sedang membicarakanmu, Tuan Muda Gu. Itu benar. Di antara kelompok orang ini, siapa yang memiliki keterampilan alkimia lebih sedikit daripada Gu? Aku iri, iri. Beberapa orang di samping Gu Huaksu mulai menyedot. Hei, itu mungkin bukan aku. Mungkin ada orang yang lebih ahli dalam alkimia. Anda harus tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Gu Huaksu berkata dengan rendah hati. Meski kata-katanya rendah hati, rasa bangga di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Haitang, dia pasti sedang membicarakanku. Mungkinkah dia diam-diam menyukaiku? Jika tidak, mengapa dia membiarkanku pergi ke halaman rumahnya untuk mendiskusikan alkimia? Haha, pasti begitu. Gu Huaksu berpikir sendiri. Selamat, Tuan Muda Gu. Anda akan segera kembali dengan kecantikan yang cantik. Seseorang bahkan berbisik di samping Gu Huaksu, membuatnya tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Haitang, siapa orang yang kamu bicarakan yang sangat ahli dalam alkimia? Seseorang berteriak. Yu Haitang tersenyum dan berkata, orang ini masih muda dan memiliki sikap anggun. Dia adalah seorang pemuda. Haitang, kamu terlalu sopan. Aku tidak layak menerima pujianmu. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, Gu Huaksu berdiri dan berpura-pura rendah hati. Banyak orang juga memandang Gu Huaksu dengan iri. Di mata mereka, orang yang dibicarakan Yun Haitang pastilah Gu Huaksu. Namun, Yun Haitang memandang Gu Huaksu dengan kaget dan berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Aku tidak sedang membicarakanmu. Senyuman di wajah Gu Huaksu membeku. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Puci. Setelah beberapa saat, seseorang tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Gu Huaksu terlalu lucu. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga menahannya hingga wajah mereka memerah, sementara beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang yang baru saja menyanjung Gu Huaksu juga membeku di sana. Tubuh Gu Huaksu bergetar, dan wajah tampannya memerah. Itu memalukan. Itu terlalu memalukan. Ternyata orang yang dibicarakan Yun Haitang bukanlah dia sama sekali. Tidak disangka dia masih memikirkan angan-angannya sendiri. Dia telah kehilangan banyak muka. Dan Yun Haitang memanggilnya apa? Saudara laki-laki. Dia bahkan tidak tahu namanya. Gu Huaksu berharap ada celah di tanah sehingga dia bisa melompat masuk. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk dengan wajah merah. Beberapa orang di sampingnya bahkan tidak berani memandangnya. Pahlawan yang saya bicarakan bernama Lu Ming. Yun Haitang tersenyum dan melanjutkan. Lu Ming. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar mereka saling memandang. Siapakah Lu Ming? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Hanya satu orang yang melebarkan matanya karena terkejut. Lu Ming? Dia tidak membicarakanmu, kan? Xian Yanxing melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Dia juga telah melihat sekilas pil yang telah dimurnikan Lu Ming saat itu. Bagaimana mungkin? Jika tidak ada orang lain bernama Lu Ming di tempat itu yang sama anggunnya, maka Lu Ming ini adalah aku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, benar-benar tidak tahu malu. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming, tapi dia masih sangat penasaran. Jangan bilang padaku bahwa pil yang kamu saring memiliki semacam keterampilan. Hehe. Mungkin Nona Yun Haitang menyukaiku. Lu Ming terkekeh. Tidak tahu malu. Xian Yanxing berkata dengan nada meremehkan. Pada saat ini, pandangan Yun Haitang tertuju pada Lu Ming. Saudara Lu, apa pendapatmu tentang saran Haitang? Lu Ming melihat sekeliling dan akhirnya memastikan bahwa Yun Haitang sedang membicarakannya. Dia tersenyum dan berdiri. Terima kasih, Haitang. Menurutku itu sangat bagus. Wajah Yun Haitang bersinar gembira. Keterampilan alkimia kakak Lu, adik perempuan ini sangat mengagumimu. Di masa depan, tolong bimbing saya. Haitang, kamu terlalu sopan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia? Haitang, kamu pasti salah. Saat ini, suara suram terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Itu adalah Gu Huaksu. Oh, bagaimana aku bisa salah? Yun Haitang bertanya. Nona Haitang, pil yang dimurnikan pria ini kemarin tidak proporsional warnanya dan tidak memiliki aroma obat yang kuat. Itu jelas merupakan pil yang tidak berguna.
Keterampilan alkimia pria ini berantakan. Nona Haitang, jangan tertipu. Teriak Gu Huaksu. Itu benar, Haitang. Saya juga melihat bahwa orang ini pada dasarnya tidak tahu cara membuat pil. Ya, aku juga melihatnya. Di sekitar mereka, banyak orang juga berbicara. Oh, apakah kamu tidak mempercayai penilaianku? Yun Haitang bertanya sambil masih tersenyum. Nona Haitang, bukannya kami tidak mempercayai mata Anda, tapi saya rasa orang ini menggunakan suatu metode di menit-menit terakhir untuk menukar pil tersebut. Pil yang dia berikan padamu sama sekali tidak dimurnikan olehnya. Teriak Gu Huaksu. Awalnya, ketika dia melihat Xian Yanxing bersama Lu Ming dan Xian Yanxing mengabaikannya saat dia menyapanya, dia sudah sangat tidak senang dengan Lu Ming. Baru saja, karena Lu Ming dia kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempermalukan Lu Ming, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu dan tidak membiarkannya pergi. Oh, Yun Haitang sedikit mengangguk. Botol giok muncul di tangannya, dan dia menuangkan pil. Sambil memegangnya di tangannya, dia bertanya, apakah kalian membicarakan tentang pil ini? Ini pilnya. Gu Huaksu tertegun dan mengangguk. Benar, yang ini. Yang lain mengangguk setuju. Itu bagus. Saya mengatakan bahwa keterampilan alkimia saudara Lu luar biasa karena pil ini. Kata Yun Haitang sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Wajah Gu Huaksu dipenuhi dengan keterkejutan. Pil yang tidak berguna. Kalian perhatikan baik-baik. Api spiritual hijau di jari Yun Haitang mengalir melaluinya. Saat berikutnya, garis-garis prasasti muncul di permukaan pil, saling terkait satu sama lain. Itu sangat indah. Ini, prasasti itu disembunyikan dan efek pengobatannya sangat terkunci. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Gu Huaksu berteriak tidak percaya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis level 4 yang lahir di dunia alkimia, jadi dia memiliki mata yang bagus. Secara alami, dia bisa melihat kebenaran pil itu secara sekilas. Yang lain juga membelalak karena terkejut. Prasastinya tertutup, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang prasasti dan mahir di dalamnya yang dapat melakukannya. Ini mewakili ranah tertentu, dan hanya Grandmaster di dunia alkimia yang bisa melakukannya. Sejauh yang diketahui semua orang, hanya ada 3 orang di Akademi Alkimia Laut Awan yang bisa melakukan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 629 Bahasa Indonesia. 629 Logika yang aneh. Yun Haitang memegang pil yang telah disempurnakan dan dijelaskan oleh Lu Ming, di bawah pengaruh prasasti. Ramuan ini menggabungkan semua ramuan spiritual dengan sempurna. Ini juga sangat murni, dan efek pengobatannya sangat terkunci. Ini lebih dari 30% lebih baik daripada ramuan budidaya energi tingkat 2 kelas atas. Sekarang, apakah ada sesuatu yang Anda tidak yakin? Petik 2. Mata Yun Haitang menyapu kerumunan. Tidak ada yang berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu harus mati. Gu Huaksu meraung dalam hatinya. Dia memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Hari ini, dia benar-benar kehilangan banyak muka. Itu memalukan sebelumnya, dan terlebih lagi sekarang. Dia duduk dengan wajah muram. Dia sangat iri pada Lu Ming. Tidak hanya ada kecantikan langka di sisi Lu Ming, tapi dia juga mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Yun Haitang. Dia sangat cemburu sampai matanya hampir terbakar. Xian Yanxing terdiam. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat menembus Lu Ming. Saudara Lu, ambillah bunga begonia ini dan kamu dapat memasuki halaman rumahku kapan saja. Yun Haitang melambaikan tangannya dan sekuntum bunga begonia terbang ke arah Lu Ming. Itu adalah bunga begonia yang dipahat dari batu giok yang indah, seolah-olah asli. Terima kasih, Nona Haitang. Lu Ming mengulurkan tangan untuk menerimanya dan tersenyum. Lalu, dia duduk sambil tersenyum. Cabul, kamu tidak bisa bergerak setelah melihat wanita cantik. Kamu memang pria mesum. Xian Yanxing mendengus dengan jijik. Kamu tidak cemburu kan? Lu Ming memandang Xian Yanxing sambil tersenyum. Xian Yanxing tersipu dan cemberut, siapa yang cemburu? Jangan terlalu sombong. Siapa yang akan iri padamu? Pergi dan temukan gadis Haitangmu. Tapi biarku beritahu, bunga Haitang ini sangat berduri.
Jangan membuat diri Anda mendapat masalah sebelum Anda memanfaatkannya. Jangan khawatir, aku akan mengambilkan tanda prasastinya. Lu Ming tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Setiap orang. Pada saat ini, Yun Chongsheng, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Saya juga ingin belajar dari Haitang dan memilih seseorang dengan keterampilan alkimia yang hebat. Dia bisa datang kepadaku kapan saja untuk mendiskusikan alkimia. Perkataan Yun Chongsheng membuat semangat banyak wanita bangkit, terutama beberapa remaja putri. Mereka memandang Yun Chongsheng dengan mata menyala-nyala, berharap dapat menarik perhatiannya. Mata Yun Chongsheng menoleh dan akhirnya tertuju pada Xian Yanxing. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan dia tersenyum lembut, Nona Xian Yanxing, saya mengagumi keterampilan alkimia Anda. Anda bisa datang ke halaman saya kapan saja untuk mendiskusikan alkimia dengan saya. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kerumunan mengikuti pandangan Yun Chongsheng dan memandang Xian Yanxing. Jadi itu dia. Tidak heran dia menarik perhatian Yun Chongsheng. Pikiran yang sama terlintas di benak banyak orang. Kecantikan Xian Yanxing diketahui semua orang. Selain Gu Huaxu, ada lebih dari 10 pemuda lain yang mencoba berbicara dengan Xian Yanxing, tetapi mereka semua diusir oleh Xian Yanxing. Banyak gadis memandang Xian Yanxing dengan cemburu, tetapi mereka juga menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xian Yanxing. Saya tidak tertarik. Yang mengejutkan semua orang adalah jawaban Xian Yanxing yang dingin dan tidak tertarik. Senyuman di wajah Yun Chongsheng membeku. Dia tidak menyangka Xian Yanxing akan menolaknya secara langsung. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Nona Xie, mohon pertimbangkan. Wajah Yun Chongsheng menjadi dingin. Saya tidak tertarik. Xian Yanxing menolaknya tanpa ragu-ragu. Wajah Yun Chongsheng menjadi gelap. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa ada seorang wanita cantik di grup ini, itulah sebabnya dia keluar bersama Yun Haitang. Begitu dia tiba, dia melihat Xian Yanxing. Kecantikan Xian Yanxing menggerakkan hatinya. Dia ingin belajar dari Yun Haitang dan membiarkan Xian Yanxing lebih banyak berinteraksi dengannya. Setelah beberapa saat, bagaimana Xian Yanxing bisa lepas dari genggamannya? Namun, dia tidak menyangka Xian Yanxing akan menolaknya begitu saja. Bagus, bagus, sangat bagus. Bagus, kata Yun Chongsheng. Ekspresi kejam muncul di kedalaman matanya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Xian Yanxing mengerucutkan bibirnya dan tidak mengambil hati. Yu Haitang melirik Xian Yanxing. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tersenyum dan berkata, baiklah, hari ini, saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan tentang alkimia. Jika Haitang mengatakan sesuatu yang salah, semua orang bisa mengemukakannya dan kita bisa mendiskusikannya bersama. Kemudian, Yun Haitang duduk bersila di atas kasur dan mulai menjelaskan. Lu Ming juga mendengarkannya dengan serius. Meskipun penguasaannya terhadap prasasti telah mencapai tingkat tertentu, dia masih sedikit berkarat dalam alkimia. Jika tidak, warna pil tidak akan merata. Sejujurnya, Yun Haitang memang memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni alkimia. Lu Ming seperti spons, menyerap pengetahuan alkimia seperti orang gila. Ceramah Yun Haitang berlangsung selama 3 jam sebelum dia mengakhirinya. Kerumunan pun bubar. Lu Ming, kapan kamu berencana untuk pindah? Xian Yanxing bertanya di tengah jalan. Dalam 2 hari, temukan kesempatan untuk mengambil tindakan dan rebut tanda prasasti, kata Lu Ming. Hei, kataku, jangan menahan godaan kecantikan. Xian Yanxing memelototi Lu Ming dan berkata dengan cemas. Namun, Lu Ming tiba-tiba menatapnya. Tanpa berkedip, dia tiba-tiba menghampirinya dan berbisik, jangan khawatir, aku pasti bisa menahan kecantikan orang lain, tapi aku tidak bisa menahan kecantikanmu. Kamu cabul. Wajah Xian Yanxing memerah dan dia mengusirnya. Lu Ming tertawa dan terbang mundur, menghindari tendangan dan bergerak maju. Hei orang ini, kenapa keberuntungannya begitu bagus? Dia bisa bertemu wanita cantik kemanapun dia pergi. Saya belum pernah bertemu begitu banyak wanita cantik di 9 surga dan 10 negeri. Dandan menghela nafas berulang kali. Dia cemburu pada Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan asrama. Beberapa sosok menghalangi jalan keduanya. Gu Huaxu dan beberapa pemuda lainnya.
Lu Ming tersenyum tipis. Tampaknya Gu Huaxu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ada urusan apa kamu di sini? Lu Ming tersenyum tipis. Bisnis apa yang kamu punya? Nak, apakah kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda di samping Gu Huaxu berteriak. Itu benar. Hari ini, kamu telah mempermalukan Tuan Muda Hua. Anda telah melakukan kejahatan keji. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Petik 2. Pemuda lain mengikutinya. Aku mempermalukannya. Haha, sungguh menggelikan. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu tentang itu? Gu Huaxu berkata dengan dingin. Bukankah itu lucu? Apakah aku membuatmu malu? Anda memintanya? Oke. Pada awalnya, sebelum Haitang bisa menyelesaikannya, kamu berdiri sendiri. Dan kemudian, Andalah yang berdiri dan mengatakan bahwa pil saya tidak cukup baik. Dari awal hingga akhir, pernahkah saya mengucapkan sepatah kata pun? Jika kamu tidak memintanya, lalu apa? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Beraninya kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan muka di depan umum. Jika bukan karena kamu, tempat pertama adalah aku. Teriak Gu Huaxu. Lu Ming terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti logika saudaranya ini. Dia tidak memiliki kemampuan, namun dia menyalahkan segalanya pada orang lain. Betapa konyolnya ini. Ini sama saja dengan menyalahkan orang lain atas nilai bagus mereka ketika seseorang tidak bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Lu Ming tidak dapat memahami logika seperti itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 630 Bahasa Indonesia 630 Bab 630 Konspirasi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada orang seperti itu. Nak, berlutut dan akui kesalahanmu. Kemudian hancurkan budidayamu dan keluar dari Akademi Alkimia Laut Awan. Jika kamu melakukan itu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Gu Huaxu berkata dengan dingin. Bodoh. Lu Ming menghela nafas. Nak, apa katamu? Wajah Gu Huaxu menjadi gelap. Ku bilang, idiot, pergilah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lu Ming berkata dengan dingin. Kecil, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Gus seperti itu. Aku akan melumpuhkanmu. Di tepi kehampaan bunga kuno, seorang pria muda bergegas keluar. Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menembakkan sinar pedang ki ke titik akupuntur utama Lu Ming. Pemuda ini memiliki budidaya Raja Bela Diri level 5. Jika dia ditusuk, budidaya Lu Ming akan lumpuh. Bang! Namun, sebelum aura pedangnya bisa mendekati Lu Ming, dia diusir oleh Lu Ming. Setelah terbang beberapa ratus meter, dia menabrak gundukan dan debu memenuhi udara. Saat ini, beberapa orang di sekitar merasa khawatir dan berhenti untuk melihat dari kejauhan. Bahwa Lu Ming tampaknya cukup kuat. Dia hanyalah raja tingkat rendah tingkat 5 dan dia dikirim terbang dengan satu gerakan. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mungkinkah dia jenius dari daerah lain? Petik 2. Di sekitar, beberapa orang saling berbisik. Wajah Gu Huaxu menjadi lebih dingin, jadi, kamu punya beberapa kemampuan. Namun, sedikit kemampuan ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Mati. Sosok Gu Huaxu bergerak dan dia memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu menghantam dan udara bergemuruh dengan sonic boom. Kekuatan telapak tangan itu seperti longsoran salju, melonjak menuju Lu Ming. Tingkat Raja di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 7. Inilah kekuatan Gu Huaxu. Di usia ini, untuk bisa mencapai tahap ini sudah sangat bagus. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyapukannya. Bang! Tombak itu bertabrakan dengan telapak tangan Gu Huaxu, dan tubuh Gu Huaxu mundur dengan cepat. Lu Ming dan Wei Ran tidak bergerak. Tentu saja, ini adalah akibat dari Lu Ming yang menahan kekuatannya. Kalau tidak, Gu Huaxu akan diledakkan oleh tombak itu. Lu Ming tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya dan menarik perhatian lembaga alkimia Yunhai. Jika tidak, akan lebih sulit mendapatkan buah iblis surgawi dan pihak lain pasti akan lebih waspada. Lu Ming menekan kekuatannya agar sedikit lebih kuat dari Gu Huaxu. Sialan, bunuh. Gu Huaxu meraung marah dan menyerang Lu Ming lagi. Telapak tangannya berubah menjadi merah dan emas.
Satu demi satu cetakan telapak tangan mendarat di Luming. Kekuatan telapak tangan yang keras mengguncang ruangan. Tombak panjang Luming bergetar dan menembakkan sinar tombak yang berbenturan dengan kekuatan telapak tangan Gu Huaxu. Dengan setiap pancaran tombak, cetakan telapak tangan Gu Huaxu hancur. Luming melangkah maju dan mendekatinya. Kehilangan. Pada akhirnya, Luming berteriak dan mengayunkan tombaknya ke arah Gu Huaxu, membuatnya terbang. Puff! Gu Huaxu berjuang untuk bangun dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia menatap Luming dengan kebencian. Nak, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Gu Huaxu lari. Luming ini sangat kuat. Tidak hanya teknik alkimianya yang brilian, tetapi tingkat kultivasinya juga sangat kuat. Dia seorang jenius yang cukup baik karena telah mencapai tahap akhir tingkat raja di usia yang begitu muda. Mari kita coba untuk tidak memprovokasi dia di masa depan. Orang-orang lainnya memandang Luming dengan ketakutan dan pergi satu demi satu. Kupikir kamu akan membunuhnya dalam satu gerakan. Kata Xian Yanxing. Sangat mudah untuk membunuhnya, saya hanya takut memperingatkan musuh. Luming tersenyum dan mereka berdua kembali ke asrama. Saat malam tiba, dua sosok sedang mendiskusikan sesuatu di halaman mewah Akademi Alkimia Laut Awan. Ini adalah halaman begonia. Kedua orang ini adalah Yun Haitang dan Yun Chongsheng. Hehe, Gu Huaxu itu benar-benar bergerak. Itu menyelamatkan kami dari banyak masalah. Saya berencana mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Luming. Yun Haitang mengambil secangkir anggur merah, menyesapnya, dan tersenyum. LV-7 prajurit raja tidak buruk, tapi dia bukan ancaman bagi kita. Xian Yanxing jalang itu sebenarnya berani menolakku di depan umum. Sial, dia hanya jalang, dia hanya berpura-pura. Aku akan membuatnya memohon belas kasihan di tempat tidurku suatu hari nanti. Kata Yun Chongsheng dingin. Suaranya sedingin es dan matanya dipenuhi. Jangan sentuh wanita itu untuk saat ini. Setidaknya, jangan sentuh dia sebelum aku memegangnya. Kalau tidak, bagaimana jika mangsaku ketakutan? Petik 2. Saya merasa api energi mental Luming luar biasa. Pasti enak. Saat dia berbicara, Yun Haitang menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tindakan ini sangat provokatif. Yun Chongsheng menelan seteguk air liur saat dia melihatnya. Matanya terbakar dan perutnya terbakar. Apa yang salah? Ingin datang? Aku akan menemanimu. Yun Haitang menjilat bibirnya dan menatap Yun Chongsheng dengan tatapan menggoda. Namun, Yun Chongsheng menggigil dan tubuhnya menyusut kembali. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku masih ada yang harus dilakukan, aku akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Chongsheng meninggalkan halaman begonia seolah-olah dia sedang melarikan diri. Luming, Yun Haitang bergumam, dan keserakahan di matanya semakin kuat. Selama 3 hari berturut-turut, orang yang berbeda menjelaskan seni alkimia kepada mereka setiap hari. Pemahaman Luming tentang alkimia meningkat pesat, dan keterampilan alkimianya juga meningkat pesat. Selama periode ini, Luming juga mencoba memurnikan beberapa pil. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia berhasil memurnikan pil, hukum prasasti akan menjatuhkan jejak kekuatan prasasti, memperkuat api energi mentalnya. Namun, level pil yang disulingnya lebih rendah dari level prasastinya. Nyala api prasasti yang turun sangat sedikit. Hanya dengan menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi atau ramuan dengan kualitas lebih tinggi dari milik sendiri, api prasasti yang turun dari hukum prasasti akan lebih banyak. Ini akan sangat membantu dalam pengembangan api energi mental. Namun, untuk mencapai level tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selama 3 hari terakhir, Luming tidak mencari Yun Haitang, dan Yun Haitang tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Pada hari ketiga, saat malam tiba, sesosok tubuh muncul di asrama Luming. Itu adalah Xian Yanxing. Luming, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menarik. Kata Xian Yanxing. Hal yang menarik. Luming tercengang. Ikuti aku. Hati-hati, kata Xian Yanxing. Kemudian, mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan meninggalkan apotek ramuan Cloud Sea. Segera, beberapa sosok berjubah hitam melompat keluar dari sisi lain Akademi Alkimia Laut Awan dan terbang ke kejauhan. Ayo pergi, kami ikuti.
Xian Yanxing bergumam ketika mereka berdua mengikuti pria berjubah hitam itu dan terbang sejauh ratusan ribu mil. Saat ini, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba mendarat di sebuah desa kecil. Kita harus cepat. Kita harus mengumpulkan 99 ki darah bawaan malam ini. Salah satu dari mereka berkata. Lu Ming merasa suaranya agak familiar. Mereka memang di sini untuk mengumpulkan ki darah bawaan. Mata Lu Ming menjadi dingin.